wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairon SPD. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 10 Sarolangun, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Syiah Kuala Aceh. Dengan nomor peserta PPG 209198260157 dan NPM PPG saya 22065040300044. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan klasikal dengan topik strategi belajar sesuai dengan gaya belajar pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 10 Sarolangun. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sudah masuk semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini lancar dan mendapat berkah. Untuk itu, Ibu minta kepada Ketua Kelas Ikram ya, pimpin doa Ikram. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir. Ibu absen dulu ya nak. Ya. Bayu Kurniawan ada? Ada. Fatia Normalini? Hadir. Jessica Octaviana? Fikri? Kurang sehat badannya nak? Sehat. Alhamdulillah ya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Berarti kita semua ini termasuk anak-anak yang rajin ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, nah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua. Kira-kira belajar yang bagaimana biar cepat dapatnya, biar cepat memahami pelajaran. Coba Fikram, bagaimana cara belajarnya? Perhatikan dulu. Memperhatikan gurunya gimana caranya? Melihat cara dan menjelaskan. Oh, melihat penjelasan guru. Coba sekarang Jessica, bagaimana cara belajar supaya cepat dapat? Membaca. Oke, Jessica belajarnya membaca, dia lebih mudah menangkap pelajaran. Fatia? Menulis. Pelajaran disampaikan ditulis. Oke. Ada cara belajar yang lain mungkin yang lebih mudah mendapat pelajarannya? Membaca juga. Ya, yang lain? Menonton video pelajaran. Oke, Bella. Seperti Zakia ya? Zakia dengan cara menonton lebih cepat mendapat pelajarannya. Siapa lagi nak? Bayu? Membaca. Nah, itu tadi yang anak-anak sebutkan itu namanya gaya belajar. Saya belajarnya seperti ini lebih cepat memahami pelajaran dibandingkan saya belajar seperti ini. Misal, Ibu sukanya belajar memperhatikan video, sedangkan ada guru
yang hanya menjelaskan. Ketika guru itu menjelaskan, ibu kurang masuk, kurang dapat menerima. Kenapa? Karena ibu lebih gampang belajar dengan menggunakan video. Jadi gaya belajar ibu menggunakan video. Kadang-kadang banyak sekali kita terjadi ya, malas belajar jadinya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan gaya belajar kita. Kalau kita gaya malas belajar, nilai hasil belajar kita juga kurang baik. Makanya ya, di sini hari ini ibu akan memberikan materi layanan. Tujuannya kenapa? Pertama, tujuannya agar anak-anak setelah mendapatkan materi ini, anak-anak paham apa itu belajar, pengertian belajar. Kemudian anak-anak juga paham apa itu gaya belajar. Yang ketiga, anak-anak juga paham jenis-jenis gaya belajar dan strategi belajarnya. Yang paling penting itu strategi belajar kalian ya. Anak-anak sendiri tahu, oh saya belajarnya seperti ini. Jadi strategi yang harus saya gunakan seperti ini. Dan yang terakhir, anak-anak mandiri bisa mengupayakan jika gaya belajar anak-anak tidak sesuai dengan gaya mengajar guru. Ini tujuan dari materi kita hari ini, ya. Nah, pada hari ini materi bimbingan kita yaitu tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang akan kita pelajari adalah pertama, pengertian belajar, kedua, pengertian gaya belajar, ketiga, macam-macam gaya belajar, yang keempat, modalitas gaya belajar dan strategi belajarnya. Tapi sebelum itu, ibu berharap anak-anak semua melakukan kegiatan ini dengan baik. Bisa? Bisa. Ya, dengan aktif. Boleh nanti ada yang tidak paham boleh bertanya, yang bisa menjawab silakan dijawab. Itu namanya aktif. Kemudian, tapi sebelum kita belajar, ibu mau ngecek konsentrasi anak-anak sekarang. Kita ice breaking dulu. Perhatikan clue-nya dari ibu. Hari ini kita akan bermain tepuk tangan, tepuk konsentrasi. Tepuk apa? Konsentrasi. Kita lihat sebatas mana konsentrasinya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Coba, tepuk pagi. Oke, sip. Kalau ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Coba, 1, 2, 3. Tepuk siang. Tepuk sore, tepuknya 3 kali. Tepuk sore. Kemudian yang terakhir tepuk malam. Tepuk malam tidak bertepuk tangan, bunyinya bisa? Tepuk malam. Bisa kita coba? Kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya. Nah, kita mulai. Masih ada. Ayo ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah. Ya, terima kasih. Sudah konsentrasi semua. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut, nah. Sudah siap kita belajar? Siap. Ya. Ada yang mau permisi dulu tidak apa-apa? Siap? Oke. Kalau siap, mari kita mulai belajar ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, sebelum kita masuki materi, ibu akan memberikan 1 buah angket. Oke. Cara mengisinya angket ini ya. Ini ada yang pertama visual, yang kedua auditorial, dan yang ketiga kinestetik. Cara mengisinya, misalkan pertanyaan pertama, ini harus diisi semua ya nak, harus diisi semua ini. Pertanyaan pertama, teliti terhadap yang detail. Jika anak-anak merasa teliti terhadap yang detail, sangat teliti, boleh diberikan tanda conteng di angka
3. Tapi kadang-kadang saya teliti, kadang-kadang tidak. Berarti masih ragu-ragu ya. Boleh dikasih diconteng di angka 2 atau saya sama sekali tidak teliti. Contohnya di angka 1. Nah, seperti itu sampai ke bagian yang ketiga, sampai yang ke bagian kinestetik. Seperti itu cara mengisinya. Kemudian setelah semuanya diisi, jumlahkan. Cara jumlahnya seperti ini. Misalnya di angka 1 ini ada 2. Berarti di sini di jumlahnya 2. Di angka 2 ada 4. 4 kali 2? 8. Berarti di sini 8. Di angka 3 ada 5. 3 kali 5? 15. Ditulis di sini 15. Dijumlahkan 2 ditambah 8 ditambah 15. Totalnya di sini berapa? 25. Nah, totalnya di sini 25. Begitu juga kolom yang B dan kolom yang C. Bisa ya? Silakan diisi. Ada yang pertanyaan yang kurang jelas, tanyakan ke Ibu. Ya, mulai sekarang. Semua? Sudah. Fikran sudah? Nah, jumlahkan dulu, tidak apa-apa. Sambil belajar berhitung. Sudah ada yang selesai? Berarti di sini sudah ya. Coba, Aira nilai kinestetiknya berapa? Yang paling bawah sekali, jumlah total 19. Untuk auditorialnya 17. Yang visual 23. Nah, dari yang Aira ya, 17 kinestetik, 19 auditorial dan 20 visual. Di sini dapat kita pahami bahwa gaya belajar Aira visual. Karena nilai visualnya lebih tinggi daripada yang lain. Oke, nah sudah semua nak? Sudah. Nah, sudah tahu kan? Sudah tahu di bagian mana gaya belajarnya? Nah, ya udah. Karena tadi sudah tahu gaya belajar masing-masing, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok visual sama visual, kelompok auditorial sama auditorial, dan kelompok kinestetik sama kinestetik. Bisa? Oke. Coba yang visual di sebelah kanan Ibu, yang auditorial di tengah-tengah, dan kinestetik di sini. Boleh bergerak. Yuk, gerak. Tidak. Sudah. Oke, sudah nak? Nah, sekarang siapkan diri kalian
kelompok. Materi kita hari ini, materi bimbingan kita tentang strategi belajar dengan gaya belajar. Seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan, kenapa Ibu mengangkat materi tentang ini? Karena banyak sekali di antara teman-teman semua belajarnya salah strateginya. Akhirnya apa? Tidak memahami materi yang disampaikan guru. Kalau sudah tidak memahami, bagaimana nilainya mau bagus ya. Strategi belajar dengan gaya belajar. Sebelum Ibu masuk ke dalam strateginya, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu belajar? Menurut pikiran kalian saja. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa itu belajar? Fatia. Menurut Fatia, belajar itu apa Fatia? Memahami materi di sekolah. Oh, berarti belajar itu kalau menurut Fatia memahami materi di sekolah. Oke, bagus. Lihat teman-teman untuk Fatia. Ada yang lain? Apa itu belajar? Itu aja. Nah, ya. Oke ya. Kita masuki materi. Belajar. Kok melompat? Nah, ini belajar. Belajar ya. Ya. Belajar itu proses atau upaya. Ingat, kata kuncinya proses ya. Yang dilakukan oleh setiap individu. Individu itu kita, ya, masing-masing orang ya, untuk mendapatkan suatu perubahan. Nah, dari proses yang kita lakukan tadi akan memperoleh satu perubahan. Perubahannya yang mana? Baik dari segi tingkah laku, dari segi pengetahuan, dari segi sikap, atau keterampilan. Ketika itu namanya belajar. Ya, seperti itu juga tingkah laku. Tingkah laku orang yang belajar dengan tidak belajar tidak sama. Ya, ciri-ciri belajar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, adanya kemampuan baru atau perubahan. Ini gambar apa ya, Nak? Gambar lagi latihan menari. Latihan itu adalah prosesnya. Hasilnya apa? Nanti mungkin anak-anak ini bisa menari. Seperti sekarang, ini juga proses ini, ya. Proses belajar. Satu hal lagi, belajar itu tidak hanya kita dapatkan melalui sekolah. Di tempat lain juga bisa pengalaman, keluarga, lingkungan, ya. Kita juga bisa belajar dari hal tersebut. Belajar adalah karakteristik dan preferensi bagaimana seorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi. Gaya jenis gaya belajar. Jadi belajar ada 3. Pertama, visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang banyak menggunakan indera mata. Ini ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual. 1, bicaranya agak cepat. Kayak Ibu cepat kan bicaranya. Kebetulan Ibu juga kalau dulu belajar gaya belajarnya visual, ya. Mementingkan penampilan dan berpakaian. Biasanya yang visual ini rapi. Tidak mudah terganggu oleh keributan. Ketika di kelas ribut, mereka tetap konsentrasi melihat pelajaran. Kenapa? Karena yang mereka pusatkan itu adalah mata. Ternyata orang ngobrol di kiri kanan tidak masalah. Yang penting mata mereka sehat untuk memperhatikan pelajaran. Nah, lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, untuk yang punya gaya belajar visual ini, seperti apa cara belajarnya? Nih, lihat nih. Pertama, menggunakan materi visual, materi yang bisa dilihat seperti apa? Gambar, peta, diagram, ya, atau bentuk-bentuk video, atau bentuk-bentuk buku bacaan, itu yang visual. Mereka bisa mudah mengingat. Atau menggunakan warna. Pernah kan Ibu bilang beli stabilo, Nak? Untuk di stabilo materi yang penting-penting. Kemudian menggunakan video. Yang terakhir, mencoba mengilustrasikan ide, ya. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Mana inderanya?
telinga. Tuh, belajar auditorial ini, cara belajarnya atau strateginya pertama membaca dengan suara. Kan telinga sebagai alat penyerap informasi, mengatur informasi dan mengolah informasi. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang belajar dengan gaya auditorial. 1. Suka bicara kepada diri sendiri dalam waktu belajar. 2. Mudah terganggu oleh keributan. Kemudian lebih mudah mengingat ketika berdiskusi. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik ini yaitu belajar dengan cara melakukan, mempraktekkan langsung, menyentuh, langsung memegang alatnya, merasakan, langsung dirasakan, ya, dan mengalami. Dalam praktek itu kan kita langsung mengalami. Yang ciri-ciri orang dengan gaya belajar kinestetik, pertama, kalau bicara pelan. 2. Lebih suka banyak bergerak, ya, menghafal dengan bolak-balik. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Baca, suka ditunjuk. Melakukan praktek. Ketika belajar langsung praktek. Terus mengamati demo. Dia lebih suka bermain peran atau drama. Menggunakan alat-alat permainan dan bergerak dalam belajar. Tips cara belajar yang baik. Pertama, mengatur waktu. Suasana yang mendukung, apalagi ini untuk auditorial. Kalau belajar di tempat ribut, itu tidak bisa. Ya, mereka kurang konsentrasi. Jadi carilah suasana yang bagus, suasana yang tenang, sepi, kamarnya hangat, ya, tidak panas, hangat bukan panas. Kemudian kondisi badan yang sehat. Kita sehat aja belajar kadang-kadang tidak masuk, apalagi kalau sakit. Jangankan belajar, dengan orang ngomong besar, malas gitu ya. Itu kalau kita lagi sakit. Yang keempat, boleh belajar kelompok, lebih gampang berkelompok. Kenapa? Karena yang dipakai ketika belajar bukan hanya otak kita, tapi ada otak-otak teman kita yang mungkin yang lebih paham. Jadi lebih mudah belajar kelompok. Dan yang terakhir, tersedianya alat pendukung. Kalau belajar apa pendukungnya, nah? Pena, buku, ya, buku paket, atau pakai video tadi, atau pakai apa gitu ya. Dah, terima kasih. Habis materinya. Oke, sudah paham materinya? Sudah. Nah, tadi sesuai dengan kelompoknya, kita sekarang waktunya berdiskusi. Pertanyaan diskusinya ini, ya. Perhatikan, kelompok 1, kelompok visual, yang harus kamu diskusikan apa yang dimaksud dengan belajar. Kemudian jelaskan pengertian gaya belajar visual dan ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyesuaikan diri dengan gaya belajar guru yang berbeda. Contoh nih, misalnya gurunya hari ini hanya memperlihatkan video saja. Anak-anak tonton videonya ya. Nanti kamu jawab pertanyaannya. Nah, bagaimana upaya kamu dalam melakukan hal itu? Paham? Nah, untuk yang auditorial, audit, ya. Pertama, kalian harus yang kalian diskusikan apa yang dimaksud dengan gaya belajar auditorial. Yang kedua, jelaskan pengertian gaya belajar auditorial dan strategi belajarnya. Nih, diskusinya ini ya. Jelaskan, nampak? Pengertian gaya belajar auditorial, ciri-ciri dan strategi belajarnya. Ya.
Terakhir, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan gaya belajar guru yang berbeda. Untuk editorial contoh, ya. Contohnya, ibu hanya memberikan materi, mensuruh kamu mencatatnya saja. Sedangkan kamu auditorial harus mendengarkan. Nah, apa yang kamu lakukan? Ya, diskusikan dengan teman kamu. Dengan berpedoman ciri-cirinya tadi apa? Ya. Dan untuk kinestetik, halo kinestetik, ya. Yang pertama yang kalian diskusikan dalam kelompok, pertama, apa yang dimaksud dengan belajar dan gaya belajar. Yang kedua, jelaskan pengertian gaya belajar kinestetik, ciri-ciri dan strategi belajarnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan gaya belajar guru yang berbeda. Contoh tadi seperti yang saya sampaikan, ketika materi hanya cara saja, tidak ada video, tidak ada melakukan, apa yang akan kamu lakukan? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Bisa nak? Bisa? Bisa mulai? Bisa. Oke, sekarang silakan berdiskusi. Boleh kalau mau duduk sebelah sini, angkat kursinya tidak apa-apa. Nah, Bu sambil diskusinya. Mau pegang detik dulu. Ya, maju sana. Siapa yang maju? Fikra. Oke, maju Fikra. Yang lain perhatikan. Boleh nanti kalau tidak setuju boleh ditanggap, ya. Boleh, Bu, saya tidak setuju dengan kelompok itu. Boleh seperti itu ya? Iya. Boleh. Saya kurang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Ciri-ciri belajar kinestetik: 1. Bicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. 3. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Maksud belajar. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Cara memahami guru yang berbeda ketika mengajar. Ya, ini penting nih. Memahami penjelasan aktivitas guru yang berbeda. Ya, itu caranya. Strategi belajar kinestetik. A. Melakukan praktek. B. Mengamati demo atau contoh konkret.
C. Drama, permainan, aktivitas lapangan. D. Menggunakan gerak dalam belajar. Oke, udah. Ini itu yang dapat Nanti saya. dulu. Ada yang mau tanyakan? Kelompok lain? Kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Nah, sekarang ibu yang bertanya untuk kelompok 3. Seandainya ada guru yang mengajar hanya menjelaskan saja, upaya apa yang kelompok 3 kelompok inisiatif lakukan supaya tetap belajar dengan tepat? Ya, Cuma memperhatikan dan mendengarkan guru. sesuai dengan gaya belajar kalian? Tidak. Lalu? Oke, boleh sambil mencatat gitu ya? Ya, tidak apa-apa. Ya, sudah paham semua? Ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 1 visual. Silakan yang maju Jessica Octaviana. Ayo nak, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ada yang mau ditanyakan? Atau kelompok visual yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, silakan Fikram. Oh iya, ulang Fikram, coba dikeraskan suaranya bagaimana ya? Ayo. Bagaimana menyesuaikan diri dengan Fikram bertanya, bagaimana orang visual itu menyesuaikan diri dengan gaya mengajar guru yang berbeda? Ayo. Meminta guru untuk menampilkan materi. Nah, ya, kalau gurunya hanya sekedar bikin video aja, ya, atau berceramah saja, meminta gurunya menampilkan materinya biar bisa dilihat sama visual. Bisa diterima? Fikram? Bisa. Ada yang mau menambahkan, nak? Sudah Pak? Oke, sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan Jessica kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok auditorial. Siapa yang mau maju? Marcel. Oke, Marcel maju Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibahas? Nah, ya. Jadi dari hasil diskusi kalian sudah paham apa itu gaya belajarnya dan bagaimana upaya kalian ketika gaya belajar guru tidak sama dengan gaya belajar anak-anak. Oke, nak? Paham ya? Kan diskusi sudah ya, sampai di mana pemahamannya. Ibu akan ulang kembali materi kita. Ibu ingin bertanya, sampai di mana pemahaman kita tentang materi ini? Coba, siapa yang mau mengungkapkan apa itu belajar? Ya, silakan, nak. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ya, betul Fikri? Betul? Betul yang disampaikan oleh Fatia? Betul, nak? Betul, ya. Terima kasih, ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam gaya belajar? Auditorial, kinestetik. Visual, auditorial, kinestetik. Betul? Betul. Sudah bisa. Oke. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab lagi gaya belajar visual? Gaya belajar yang menggunakan indera mata. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya belajar auditorial? Oh, Marcel, silakan. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Oke, sip.
Betul sekali, betul ya? Betul ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah menerima layanan ini? Jessica, silakan Jessica, bagaimana Tuan Jessica? Saya sadar bahwa sangat penting tahu gaya belajar biar bisa belajar dengan baik. Iya ya, setelah mengetahui ini ada jadi bahwa layanan ini lumayan oke ya, biar bisa mendapat nilai yang bagus. Biar tidak nak layanan ini penting. Apa pentingnya? Karena bisa memahami. Iya, kita bisa memahami gaya belajar kita dan belajar sesuai dengan gaya kita, biar nilainya menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mohon salah satu di antara kalian menyampaikan kesimpulan untuk materi ini ada. Silakan Fikran. Coba, apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulan materi. Ya. Mulainya adalah belajar dalam proses perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gaya belajar ada 3: visual, auditorial, kinestetik. Gaya belajar memudahkan kita mengetahui cara belajar yang tepat agar mudah menerima pelajaran. Ya, itu yang dapat kita simpulkan hari ini ya. Kira-kira bermanfaat tidak materi kita hari ini, Nak? Bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, setelah mengetahui gaya belajarnya, silakan belajar dengan gaya belajar sendiri, jangan ikut-ikutan gaya belajar temannya. Yang lebih gampang lagi, cari teman dengan gaya belajar yang sama, belajarlah dengan cara belajar kelompok. Ya, biar yang akan datang. Dalam pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi motivasi belajar. Ya. Salah satu motivasi belajar kita adalah dengan mengetahui gaya belajar kita, maka kita akan termotivasi. Ibu mau nanti teman-teman semuanya ya mencari hal-hal yang bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih baik. Bisa? Bisa. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya, kembali ketua kelas pimpin doa anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Nah, baik Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.